Saya percaya hari ke-18 kita masuk di tahun 2022 ini, ada banyak hal yang sudah terjadi dan akan lebih banyak perkara-perkara yang besar akan terjadi di dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih, pagi ini saya mau berbicara tentang prayer and fasting. Saya percaya bahwa tidak ada kekuatan lain yang dapat kita andalkan dalam mengatasi kehidupan ini kecuali dengan doa dan puasa. Jika kita sungguh-sungguh melakukannya, maka kita akan melihat tahun 2022 ini akan menjadi tahun yang luar biasa. Kalau kita awali tahun 2022 ini dengan berbagai macam masalah, berbagai macam keadaan yang sungguh tidak menyenangkan, tetapi kita tidak perlu lihat masalah yang sedang terjadi atau sudah terjadi. Tapi kita melihat apa yang akan terjadi di balik semua ini. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berdiam diri. Jika kita sungguh-sungguh, Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan saya tetap percaya pagi yang indah ini kita yang sudah berkumpul, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi melalui kehidupan kita, melalui kesungguhan hati kita, melalui iman percaya kita, kita akan menyaksikan betapa besarnya kuasa Tuhan terjadi bagi pekerjaan tangan kita, bagi rumah tangga kita, bagi anak-anak kita, akan terjadi perkara-perkara yang luar biasa. Saudaraku, saya tetap memegang janji Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita berbicara tentang doa dan puasa, dan doa dan puasa ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi setiap orang percaya. Nah, kalau kita lihat Daniel pasal 10 ayat 2 dan 3. Daniel 10 ayat 2 dan 3 dikatakan, pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Perhatikan baik-baik kalau dikatakan makanan yang enak pun sudah tidak tersentuh. Apapun yang menyenangkan hatinya pun sudah tidak tersentuh. Yang dia berfokus pada sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudaraku, saya percaya apa yang menyenangkan hati Tuhan tentunya berlawanan dengan menyenangkan hati kita secara pribadi. Tapi jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan yang luar biasa itu membuat kita melihat perkara-perkara yang dahsyat dan lebih besar lagi. Daniel 6 ayat 10 sampai 11 berkata, dikatakan demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, ke dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Coba kita ulangi, saya ulangi sekali lagi. Seperti yang biasa dia lakukan. Nah, waktu Daniel mendengar ada masalah besar akan terjadi, ada keadaan perubahan terjadi, Daniel nggak sibuk kemana-mana, tetapi dia hanya mencari Tuhan. Nah, kalau kita mencari Tuhan, tentu kita akan menemukan jawaban. Jika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kita akan melihat jawaban itu terjadi. Tuhan adalah Tuhan yang mendengarkan doa kita. Tuhan adalah Tuhan yang selalu setia memberikan telinganya kepada kita. Waktu kita berseru, dia mendengarkan doa kita. Saudaraku yang saya kasih, Alkitab mencatat tentang sosok Daniel yang diberkati Tuhan karena cara hidupnya yang taat kepada kehendak Tuhan. Ia dikisahkan sebagai sosok yang dianugerahi wawasan luas, kebijaksanaan, dan dipenuhi hikmat Tuhan. Ketaatannya digambarkan dengan kebiasaan berdoa.
Ketaatannya kebiasaan berdoa. Ini yang dikatakan seseorang jika hidupnya dipenuhi dengan doa, pasti kehidupannya berbeda. Kalau orang yang setiap hari waktunya diberikan untuk Tuhan 3 kali dalam sehari untuk berdoa, dia pasti mengalami perubahan dan berbeda. Di mana saja dia berada, dia dapat menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudaraku yang saya kasihi, saya mau melihat selanjutnya. Poin selanjutnya dikatakan ada 3 hal makna doa dan puasa. Saya mau sharing 3 hal. Hal pertama, bentuk kesungguhan hati. Saya catat di sini bentuk kesungguhan hati. Kalau Daniel dikatakan ayat Daniel 9 ayat 3 dikatakan, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenangkan kain kabung serta abu. Coba kita lihat sebentar. Kalau saya catat di sini, bentuk kesungguhan hati dari segala sesuatu hidup kita ini, dalam kehidupan kita ini, yang sangat pegang peranan penting adalah hati. Nah, jelas sekali Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan hati. Nah, saya mau ingatkan kita bersama-sama, saya juga belajar dan kita mau belajar bersama-sama. Hati kita yang memegang peranan yang sangat penting. Kita membenci orang aja, lah sampai kita doa puasa juga doa puasa kita nggak ada artinya. Kita tidak bisa melihat kelemahan orang lain, lalu kita tidak suka sama orang itu pun kita nggak benar di mata Tuhan. Kita harus bisa terima orang dengan segala kelemahannya seperti Tuhan Yesus menerima kita. Tuhan Yesus tidak pernah melihat kelemahan kita. Tuhan Yesus selalu menerima kelemahan kita. Dia tidak pernah menuntut kita harus sempurna. Dia sempurna. Dan dia tunggu kita sampai proses demi proses terjadi di dalam hidup kita, sehingga kita akan menjadi sempurna. Saya sangat mengucap syukur. Sewaktu saya mendekatkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya belajar dari dulu, saya pengen sempurna. Saya pengen hidup lebih baik. Saya pengen hidup lebih indah, lebih luar biasa. Semua yang saya usahakan sia-sia. Yang Tuhan kehendaki dari kita hati. Kalau kau bisa mengasihi orang yang menyakiti engkau, kalau kau bisa mengasihi orang yang mengecewakan engkau, kalau kau bisa menerima orang yang menjelekkan engkau, kau sudah berhasil di hadapan Tuhan. Makanya Yesus berkata, kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri kok. Ini kan kita harus jujur hadapi kehidupan kita ini. Seringkali kita yang hebat, sudah bagus, sudah berdoa bagus, bahkan sudah berkhotbah dengan bagus, tapi nggak bisa terima kelemahan orang lain. Ini kelemahan kita. Pagi yang indah ini kita mau belajar bersama-sama. Saya rindu sekali tanggal 30 nanti kita sama-sama mengalami luar biasa. Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam hidup kita. Tuhan merubah kehidupan kita, merubah gereja kita, merubah bangsa dan negara kita, merubah keluarga kita. Semuanya terjadi perubahan. Kenapa bisa terjadi perubahan? Karena satu orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan, dia siap menghadapi segala tekanan, penolakan, kekecewaan. Dia mengucap syukur. Dia tahu bahwa tidak ada satupun masalah terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan dia tetap melekat hanya kepada Tuhan. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila sungguh-sungguh
yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sungguh-sungguh yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudaraku yang saya kasihi, pagi ini kita belajar sungguh-sungguh. Kalau Kemenset berbicara firman Tuhan, kita harus punya beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya sangat setuju. Karena hanya Tuhanlah yang dapat bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Dunia ini apapun yang akan terjadi di tahun 2022, hanya Tuhan yang tahu dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, kebiasaan Daniel itulah yang dipandang oleh Tuhan. Kebiasaan apa? 3 kali sehari dia berdoa menghadap ke Yerusalem. Dia taat 3 kali sehari. Itu yang dipandang sehingga beragam mujizat kerap dialaminya. Doa-doa Daniel selalu dihubungkan dengan peristiwa khusus di dalam sejarah Israel ketika di dalam pembuangan. Perhatikan baik-baik. Jawaban-jawaban Tuhan terhadap doa-doa yang dinaikkan Daniel memberikan pencerahan dan membuka tabir mengenai masa depan Daniel, masa depan Israel, dan bahkan mengenai akhir zaman. Di Daniel pasal 12 kita bisa membacanya. Saudara renungkan baik-baik. Pada waktu Daniel bersungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kehidupan doanya Daniel merubah keadaan Israel saat itu. Jadi saudara dan saya yakin sekali doa puasa kita tanggal 30 selesai dan kita akan melihat Indonesia mengalami perubahan yang luar biasa. Sekarang mungkin kita sedang menghadapi tidak kuat atau tidak mampu, tetapi kita mau percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan adalah Tuhan yang selalu berkarya dengan luar biasa. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, perkara-perkara dahsyat dan luar biasa itu tidak pernah berhenti. Tantangan semakin besar kasih dan kuasa Tuhan terjadi. Saudara, kita perlu iman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab pada waktu tantangan terjadi, kita melekat sungguh sama Tuhan. Dan dengan kita melekat sungguh sama Tuhan, kita melihat jalan keluar sejati. Ada jalan keluar bersama-sama dengan Tuhan. Jangan takut, jangan putus asa, jangan bimbang, jangan kecewa dengan keadaan yang terjadi. Tetapi percaya sungguh-sungguh. Percaya, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Baikkah, menyenangkankah, tidak menyenangkankah, mengecewakankah, sakitkah, mengucap syukur. Mengucap syukur. Makanya saya mau ulangi lagi Amsal 4 tadi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hatimu sangat memegang peranan penting dalam kehidupan kita ini. Hati kita memegang peranan penting dalam kehidupan kita ini. Nah, poin kedua, bentuk peperangan rohani. Daniel 10 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Ayat 13, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana, berhadapan dengan raja-raja Persia. Saudaraku, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ingat, apapun keadaan yang mungkin tidak menyenangkan terjadi, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ayat 14 dikatakan, lalu aku datang membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga
mengenai hari-hari itu. Saya membaca ayat ini, saya sangat dikuatkan oleh Tuhan. Saya tahu bahwa negara kita sangat sensitif dengan agama. Sangat sensitif. Salah sedikit, salah ngomong aja ditangkap. Salah ngomong aja ditangkap. Sangat sensitif. Tapi saya tetap percaya kita orang yang sungguh-sungguh berhikmat, beriman sungguh-sungguh pada Tuhan. Hikmat Tuhan turun pada kita. Dimanapun kita berada, hikmat Tuhan senantiasa ada bagi kita. Kalau kita ada di Indonesia, saya harus jujur katakan sangat sensitif masalah agama. Yang benar disalahin. Sangat sensitif. Tapi mari kita jadi orang yang tidak jemu-jemu berbuat baik. Bagaimana kita bisa berbuat baik? Bagaimana kita bisa berdoa untuk orang-orang yang suka maki-maki kita, kata-kata kasar yang keluar kita dengarnya tidak menyenangkan? Tadi Amsal 4 tadi, jaga hatimu. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau orang maki-maki kita, kita sakit hati lihat orang itu, kita terpancing. Kita terpancing. Akhirnya kita ikut pula memaki-maki orang tersebut. Dan sehingga kita jadi orang yang tadinya tidak bermasalah, kita jadi orang bermasalah. Mari kita mau bangun kehidupan kita ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Kalau kita disuruh jaga hati, kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab orang yang beriman kepada Tuhan, dia nggak pernah takut masa depannya. Dia tahu masa depannya ada Tuhan di situ. Dia tahu Tuhan yang sedang menuntut dia saat ini juga Tuhan yang ada di masa depannya. Jadi tidak perlu ragu menghadapi kehidupan ini. Kehidupan mungkin semakin berat. Kehidupan mungkin semakin menyakitkan. Kehidupan mungkin mengecewakan. Tapi jangan takut, jangan pernah bimbang. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Saya sangat mengucap syukur pada Tuhan. Karena saya tahu Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya. Saya yakin sekali doa saya dijawab oleh Tuhan. Saya yakin sekali doa saya dijawab sama Tuhan. Saya yakin sekali kehidupan saya belajar menata kehidupan saya ini. Supaya hidup saya yang biasa-biasa dirubah Tuhan jadi seperti lebih baik lagi dibanding tahun yang lalu. Dan saya tetap percaya, dengan saya beriman kepada Tuhan, maka Tuhan membuka jalan, berikan hikmat kepada saya di mana saja saya berada, saya jadi berkat. Saya mengucap syukur saya punya tim misi di Bekasi Timur. Dan kami siap untuk melangkah penjangkauan. Dan ini yang harus terjadi. Saya dengan beberapa teman-teman sudah mengatur tim misi. Kita nggak mau diem. Kita nggak mau kunjungi orang yang sudah punya gereja. Nggak penting. Kita kunjungi orang yang sama sekali tidak tahu. Dan kita menangkan. Tantangan apakah tidak terjadi? Pasti ada tantangan. Masalah apakah tidak terjadi? Pasti ada masalah. Nah, untuk itulah kita membutuhkan iman. Kita doa sungguh-sungguh pada Tuhan. Kita jaga hati kita dengan sungguh-sungguh. Hati dan pikiran kita melekat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itulah Tuhan memakai saya dan saudara. Pagi yang indah ini kita siap menjadi berkat untuk bangsa dan negara kita. Kita lihat poin ketiga, silakan Yopir poin ketiga. Bentuk ketekunan dan usaha. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Perhatikan baik-baik, bersukacitalah dalam pengharapan. Kita mau mengharapkan sesuatu, mungkin kita belum lihat, mungkin belum ada gambaran, mungkin kabarnya konon tidak mungkin. Dengar baik-baik, bersukacitalah.
Bersukacitalah. Percaya yang membuka jalan bukan manusia. Yang menolong kita bukan manusia. Tetapi iman percayamu, kau akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Saya ulangi. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Dan doa kita, doa orang benar, jika sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Banyak orang mengatakan tahun ini mungkin akan tantangan masalah besar akan terjadi di Indonesia. Saya mau katakan, apapun yang terjadi, iman percayaku kepada Tuhan tidak akan merubah hidup. Aku tetap melekat kepada Tuhan dan aku mau menjaga hatiku di mana saja aku berada. Aku menjadi berkat. Aku menjadi berkat. Aku menjadi berkat. Kalau dikatakan kita mau menjadi berkat, bagaimana caranya kita mau menjadi berkat? Menjadi berkat hanya bisa terjadi pada waktu engkau menerima orang lain dengan segala kelemahannya. Dan engkau menjadi berkat. Orang yang menyakiti engkau, mengecewakan engkau, terima dia, terima. Engkau jadi berkat. Kita nggak cari orang yang korban, yang baik, yang hormati kita baik sama dia. Enggak gitu. Enggak. Justru orang yang menyakiti kita. Makanya tadi Amsal 4 tadi jelas sekali, jaga hatimu. Dan 3 hal yang penting untuk kita lakukan dalam hidup kita adalah pertama, jaga hati. Karena Tuhan lihat hati kita. Tuhan tidak pernah bicara pakai pikiran kita. Tuhan bicara pakai hati kita. Kedua, bangun hubungan yang luar biasa. Percaya bahwa iman percayamu kepada Tuhan akan terjadi ledakan yang luar biasa. Tidak ada sesuatu yang biasa-biasa terjadi dalam hidupmu. Luar biasa terjadi. Dan yang terakhir, jangan sekali-kali kecewa dengan keadaan. Mengucap syukur. Apapun keadaan yang sedang terjadi. Saya akhiri yang Roma 12 ayat 12 lagi. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah di dalam doa. Saya selesai. Saudaraku yang kekasih, kita tetap melekat kepada Tuhan. Dan percaya hari esok adalah hari yang luar biasa untuk kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur kepadamu. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan terima kasih untuk Engkau berikan hikmat bagi kami. Untuk kami menjalankan 2 puasa selama 21 hari ini. Kami tetap melihat Tuhan dan percaya. Di dalam doa puasa 21 hari ini, Tuhan berbicara secara pribadi dengan kita. Dan biar apa yang Tuhan katakan pada kita siap menjadi berkat. Kita siap menjadi berkat bagi orang lain. Jangan pernah takut, jangan bimbang, jangan kecewa dengan keadaan. Tetapi mengucap syukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Aku memberkati semua anak-anak Tuhan yang hadir pagi ini. Sucikan dan kuduskan mereka. Yang bekerja Tuhan urapi, Tuhan kuduskan. Buat pekerjaan tangan mereka berhasil. Buat kehidupan mereka berhasil. Rumah tangga mereka menjadi berkat. Kasih setia Tuhan yang senantiasa melampaui akal dan pikiran kita terjadi di dalam hidup kita. Aku alaskan doa ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang berjanji, mintalah di dalam namaku, aku berdoa. Amin. Saudara, besok kita akan masuk acara Morning Chapel dengan judul New Way for Fasting bersama Pastor Tony Swardi. Saya harapkan kita semua hadir
biar kita semua diberkati Thank you, Tuhan. Bung Yeye.